Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat, kita dapat bersua kembali dan kita akan ikuti bersama kajian ilmiah yang dihadirkan secara langsung dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullahu taala dari Saimsya di Pekanbaru Riau. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga beliau dan keluarga dan memberkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, juga memberkahi semoga Allah memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, kami akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini. Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543 ataupun di nomor yang sama di layanan telepon biasa untuk menghubungi kami secara langsung. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan Radio Roja rahmat Allah Subhanahu wa taala, semoga antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Tak lupa pula salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas sunnah tersebut, serta selalu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rangkaian ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih seputar menjawab syubhat-syubhat yang dituduhkan oleh Ahmad Zaini Dahlan atau Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Wahab, dan juga syubhat-syubhatnya dalam mengupas tentang masalah ziarah kubur Nabi SAW. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjawab istidlal atau hujjah Ahmad Zaini Dahlan yang berhujjah dengan ayat bahwa dianjurkannya kepada umat ini untuk menziarahi kubur Nabi SAW, baik yang dekat maupun jauh, dan ziarah kubur itu adalah mengatakan bahwa itu adalah tempat untuk istighfar kita di sana, berhujjah dengan ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha fastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima, di mana ia ingin menjadikan bahwa ayat ini sebagai hujjah bahwa seseorang telah melakukan kezaliman terhadap dirinya, lalu datang kepada Nabi SAW, lalu dia memaknai datang kepada Nabi adalah artinya datang kepada kuburan Nabi SAW, dan ini sudah kita bantah dengan beberapa penjelasan, bahwa tidak ada satupun orang sahabat, para ulama tafsir, yang menjelaskan bahwa maksud datang itu adalah datang kepada kuburan Nabi SAW, wastaghfirullah, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan juga tidak ada persyaratan di dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hanya bisa dilakukan di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfarahur rasulu, dan juga dia memahami kalau seseorang datang ke kuburan Nabi maka Rasul akan memohonkan ampun untuknya. Dan ini juga tidak ada satupun para ulama, para sahabat ya, Nabi SAW, para tabi'in, para ulama-ulama umat menjadikan ayat ini sebagai hujjah bahwa orang siapa yang datang ke kuburan Nabi lalu bertaubat di kuburan Nabi, lalu Nabi akan mohonkan ampun untuk. Ini yang sudah kita jawab dengan beberapa argumentasi yang dijelaskan oleh Syekh Al-Hindi ya, itu pengarang kitab Syianul Insan min Waswas Syaitan, yaitu Syekh
Ahmad Hindi As-Sarahani yang menjelaskan dalam kitabnya Siyanatul Insan min waswasatis Zaini Dahlan. Bagaimana seorang manusia terselamatkan dari was-was syubhat yang dibawa oleh Zaini Dahlan. Maka beliau juga melanjutkan jawaban berikutnya, ada 16 poin yang beliau bantah tentang hal ini ya. 16 poin beliau menjawab dalam hal ini. Yang ke-15-nya beliau juga menyebutkan, kalaulah seandainya ayat tersebut ya sebagai hujjah dorongan untuk berziarah kubur Nabi SAW, bahwa disyaratkan pada setiap orang berdosa untuk datang ke kuburan Nabi SAW agar Nabi memohonkan ampun untuknya. Jadi kan dia mengatakan, Zaini Dahlan pun mengatakan bahwa di antara faedahnya orang berziarah kubur tadi, Nabi akan memohonkan ampun untuknya. Lakana kubur a'zam a'yadan mudminina lakana al-qabru a'zam a'yadil mudminina wa ajalluha. Tentu kuburan itu menjadi tempat ramai yang selalu diulang-ulangi oleh orang ketika dia telah berdosa datang ke kuburan. Dan ini tentu tidak ada prakteknya, contoh dari para sahabat maupun daripada tabi'in. Tapi ini untuk menjelaskan betapa batilnya model istidlalnya, model berhujahnya Ahmad Zaini Dahlan dengan ayat tersebut. Kalaulah seandainya dorongan untuk bertobat itu dekat kuburan Nabi SAW, tentu ya orang tidak akan berhenti datang ke kuburan Nabi SAW, semuanya telah dijawab oleh beliau sebelumnya. Ya, setiap orang berdosa mesti dia bertobat, berzina, peminum khamar, pembunuh, ya, perampok atau berbagai hal dosa besar lakukannya. Nah ini tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in ya di dalam penjelasan mereka para sahabat pun. Nah, kemudian dan juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ayat tersebut berkaitan dengan satu taifah, dengan satu kelompok dari orang-orang munafik. Jadi ayat tersebut maka berkenaan sebenarnya ayat munafik. Tapi Ahmad Zaini Dahlan ini menjadikan itu adalah umum bagi setiap kaum muslimin yang berdosa untuk bertobat di kuburan Nabi SAW. Dan ini sebagai keutamaan kata beliau untuk ziarah kubur Nabi SAW. Dan beliau mengatakan juga bahwa tidak ada perbedaan bagi orang jauh maupun yang dekat. Maka sudah jawab juga sebelumnya syubhat ini, dan tidak pernah terdengar orang bertobat dari Mesir datang ke Madinah di kuburan Nabi SAW. Baik di kalangan para ulama, ya, dari para sahabat Nabi ataupun dari para tabi'in, para tabi'in atau ulama-ulama lain tidak pernah menganjurkan kalau seorang telah minum telah berzina atau makan riba dan membunuh dan sebagainya bahwa tobatnya di dekat kubur Nabi SAW. Tidak ada penjelasan demikian. Ya. Nah, ini perlu satu hal yang dapat kita ambil di sini, bahwa begitu banyak sekali kadang-kadang orang memelintir ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW untuk mendukung suatu pemahaman-pemahaman yang tidak berdasarkan kepada pemahaman para sahabat Nabi SAW. Sehingga sangat nyata sekali keliru dia dalam menggunakan dalil-dalil tersebut untuk suatu argumentasi menguatkan suatu pendapat. Maka setelah dibantah dengan berbagai sisi ya, kebatilan dia berhujah dengan ayat tersebut. Kemudian kata beliau juga, wahadi mudatun lisarihatul lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, dan tentu hal ini sangat bertentangan dengan jelas-jelas dengan sabda Nabi SAW. Dia berdoa kepada Allah SWT, ya Allahumma la tajini qabri wasan yu'bad, atau juga Rasulullah SAW, la taj'al qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai idan. Idan itu kan hari berlebaran, atau yang dimaksud di sini adalah bukan berlebaran di situ, tapi adalah yang selalu kalian kunjungi berulang-ulang ya pada waktu musim tertentu, ya pada kondisi tertentu. Nah itu id dijelaskan oleh para ulama musyarah hadis ini. Maksud di sini idan adalah yaitu mengkhusus waktu tertentu, kondisi tertentu untuk mendatangi kuburan Rasulullah. Atau juga berulang berkali-kali. Karena id itu dinamakan id li'anna ya'udu fi kulli sana. Ya, karena bukan Idul Fitri, Idul Adha. Karena selalu terulang setiap tahunnya. Jadi id itu adalah kembali terulang, itu yang berulang-ulang. Jadi maka makna Nabi, sabda Nabi SAW, jangan kau jadikan kuburku sebagai yang selalu diulang-ulangi oleh orang untuk dikunjungi. Dan nah ini Rasulullah melarang hal itu. Nah kalau dia ketika dia menjadikan ayat tadi sebagai hujjah, tentu orang akan sering datang ke kuburan Nabi SAW. Bukannya satu orang, mungkin satu orang tertentu saja dalam sehari dia berdosa, mesti dia harus berulang berarti datang ke kuburan. Apalagi kalau itu adalah kalau dilakukan oleh setiap umat, ya, jangankan seluruh umat kaum muslimin di dunia ya,
dengan seluruh kaum muslimin yang ada di di Haramain di Makkah dan Madinah. Orang yang ada di kota Madinah saja itu sangat ramai kiranya kalau hal ini dipahami demikian ayat tersebut. Yang ke-16 kata beliau juga menyebutkan anna a'lamul ummah bil Quran wa ma'anihi, bahwa orang yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya wahum salaful ummah. Ini kuncinya, itu para salaf umat ini. Salaf umat ini siapa? Itu adalah para sahabat, para tabi'in, dan atba' tabi'in. Itu yang pendapat yang paling didukung oleh banyak ulama. Wasalaf itu adalah 3 masa emas dari generasi umat Islam. Yang terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah kurunku, yaitu manusia yang hidup bersama Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi, bukan hanya sekurun saja, yang semasa saja, tapi yang maksud adalah dari sisi keimanan, ketakwaan adalah para sahabat Nabi SAW. Dan khairun nas ini sebaik-baik manusia di situ adalah di sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kebaikan dari sisi ekonomi, politik, pendidikan dan sebagainya, tetapi adalah yang paling mulia di sisi Allah. Itu khairun nas, sebaik-baik manusia di situ adalah para orang yang hidup di zamanku, itu para sahabat Nabi SAW. Ya, nah, mereka lah orang-orang yang paling tertinggi imannya, ya, bersama Nabi SAW saat itu. Setelah Nabi SAW itu para sahabat. Kemudian tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, ya. Tsumalladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya atba'ut tabi'in. Nah, tabi'in adalah generasi setelah sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi dan berguru kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian atba'ut tabi'in, generasi berikutnya adalah yang berjumpa dengan para tabi'in, murid para sahabat, dan langsung belajar para sahabat. Kemudian generasi setelah mereka disebut atba'ut tabi'in, yang mereka berjumpa dengan para tabi'in, yang mereka para murid para sahabat. Nah, itu disebut atba'ut tabi'in, itu orang-orang berguru para tabi'in. Itu generasi terbaik. Maka beliau menyebutkan perlu diketahui bahwa yang paling paham tentang Al-Quran dan makna-maknanya adalah salaful ummah, generasi emas terdahulu dari umat ini. Lam yafham minhum ahadun illa al-maji' ilaihi fi hayatihi liyastaghfir lahum. Yang dipahami oleh ulama dari ayat tersebut adalah maksudnya walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima, adalah semua mereka memahami adalah tidak ada seorang pun mereka kecuali datang kepada Nabi SAW waktu hidup. Istighfirullah, agar Nabi mohonkan ampun untuk, bukan mendatangi kubur Nabi SAW lalu mohon kepada Nabi SAW agar memohonkan ampun untuk. Walam yakun ahad minhum qattun ya'ti ila qabrihi wa yaqul, dan tidak ada seorang pun di antara mereka sama sekali ya, ya'ti ila qabrihi, datang kepada kuburan Nabi SAW lalu dia berkata, ya Rasulullah fa'altu kada wa kada. Ya, tidak ada seorang pun mereka mengatakan ketika sudah berziarah ke kuburan Nabi SAW, tidak seorang pun mengatakan, wahai Rasulullah, aku telah lakukan dosa ini, fastaghfirli, mohonkanlah ampun itu. Tidak ada seorang pun dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang melakukan hal demikian, ataupun memotivasi orang melakukan hal itu. Ataupun Rasulullah SAW ketika hidupnya seseorang berdosa, bertobat, lalu tidak mensyaratkan, datang kepadaku, lalu kalian baru berdoa untuk diampunkan. Itu masih hidup Nabi SAW. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, di mana telah kita jelaskan, adalah orang-orang iman. Wa man naqala hada an ahadin minhum faqad jahara bil kadhib wal buht. Barang siapa ada yang menukilkan hal itu dari seseorang dari antara mereka, dari para sahabat Nabi yang menyukai hal itu, atau tabi'in, atau atba' tabi'in tadi, faqad jahara, sungguh dia telah jahara itu terang-terangan berbohong, wal buhtu, ya, dan berdusta. Kadhib al-buht. Kadhib al-buht itu lebih asyadid, kebohongan yang lebih sangat fatal, ya. Jadi bukan sekadar bohong saja, tapi bohong yang membawa akibat sangat fatal. Maka sungguh dia telah nyata-nyata berbohong, berdusta. Ya. Afataro,
atau sahabat wa tabi'un. Apakah mungkin menurut pendapatmu sahabat dan para tabi'in, ya, wahum khairul qurun, atba'ut tabi'in, generasi terbaik di kalangan umat ini secara mutlak, ya, tidak melakukan hal itu, ya. Kalau seandainya hal ini adalah merupakan kewajiban dan kurban yang Allah celah orang yang tidak melaksanakannya dan menjadikan orang yang tidak melaksanakannya, ya, min amaratin nifaq, sebagai bentuk sifat munafik, ya. Kemudian yang wafiqa lahu man la yu'bahu lahu minan nas. Lalu ada orang yang melakukan, ya, diberikan taufik untuk melakukan dari manusia ini orang yang tidak jadi perhitungan di kalangan manusia ini, ya. Wala yu'addu fi ahli ilm, bahkan tidak dihitung sebagai orang yang berilmu. Masa iya para sahabat meninggalkan itu kurbah. Dan siapa yang tidak meninggalkan, kalau seandainya itu merupakan suatu kurbah, ibadah, yang siapa yang tidak melakukannya itu dianggap orang-orang munafik, ya. Apakah mungkin menurut pendapat sahabat itu meninggalkan itu, ya? Apa istilahnya, atalah sahabat, apakah sahabat mungkin meninggalkan para tabi'in yang mereka itu sebagai kurun, ya, baik generasi umat ini secara mutlak, ya, meninggalkan jika hal itu merupakan hal yang wajib? Mungkinkah mereka meninggalkan? Dan bahkan jika seandainya meninggalkan, disebutkan meninggalkan itu adalah akan dicap sebagai orang munafik, itu tidak mungkin. Lalu yang dapat melakukannya ada orang-orang yang tidak jadi perhitungan dengan manusia, yang tidak jadi perhitung, tidak diperhitungkan di kalangan manusia, orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Sungguh sangat mengherankan, aneh sekali itu. Ini beliau ingin menyebutkan bahwa tidak ada seorang sahabat melakukan hal itu. Akan dzulmul umma li anfusiha wa nabiha hayyun baina adhhuriha mawjudan wa qad du'iyat fihi ila al-maji' ilayhi listaghfirullah wa dhamma man takhalfa an maji'. Apakah ini tidak merupakan kezaliman yang dilakukan oleh umat ini? Jika hal itu memang diwajibkan lalu tidak ada dilakukan hal itu oleh para sahabat, para tabi'in, ya, dan bahkan dicela orang meninggalkannya. Kala wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittarfa'a dzulmuha li anfusiha bihaitsu la yahtaju ahadun min al-maji' ilayhi istaghfir lahu, wa hadha yubayyin anna hadha at-ta'wil alladhi ta'awwala alayhi mu'tarid. Kata beliau, setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya apakah kezaliman umat ini dari mereka, ya, ketika Nabi mereka masih hidup, di antara mereka ada, lalu mereka dianjurkan untuk datang kepada Nabi SAW agar mengampunkan, ya, dosa mereka, mohonkan ampun mereka, dan mencela orang yang tidak datang kepada Nabi SAW. Adakah hal itu, ya, merupakan pemahaman yang dipahami oleh para sahabat? Tidak ada seorang pun di antara mereka makan demikian. Kemudian kata beliau, ini menjelaskan kebatilan takwil, ya, pemahaman ayat yang ditakwil oleh Mu'tarid ini. Mu'tarid ini orang yang dibantah, ini maksudnya Zain Dahlan, yaitu kebatilan dia. Hadha bain hadhil ta'wil alladhi ta'awala alaihi Mu'tarid hadhil ayat ta'wilun batilun qat'. Maka takwilnya adalah sangat batil ketika dia menjadikan hujah ayat ini dalam mengatakan untuk menjadikan hujah sebagai disyariatkannya mendatangi kubur Nabi SAW sama dengan mendatangi Nabi SAW ketika hidup. Walau kana haqqan la sabaquna ilaihi amalan wa ilman wa amalan. Kalau seandainya itu suatu kebenaran, tentulah para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in telah mendahului melakukan hal itu, ya, telah mendahului kita untuk melaksanakan hal itu baik secara ilmu dan amal maupun tuntunan, nasihat pasti disuruh umat ini oleh para sahabat, ya, para tabi'in. Wa la ihdath ta'wil fi ayatin aw sunnatin. Lalu beliau menjelaskan tidak boleh membuat sebuah takwil makna baru, ya, takwil yang baru yang dibuat-buat dalam memahami ayat maupun hadis. Lam yakun ala ahli salaf, yang tidak pernah, ya, takwil itu atau makna tersebut, tafsir tersebut tidak pernah dipahami oleh para ulama salaf. Wala arafuhu, mereka tidak mengenal, wala bayanuhu, tidak menjelaskan bagi umat. Baik. Kemudian beliau menyebutkan bahwa dua bantahan terakhir, itu poin yang 15 dan ke-16 ini beliau istifadah dalam menjawab
Ini dari kitab itu Sarimul Manki yang ditulis Syekh Islam Firadi al-Subki. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan kebanyakan syubhat-syubhat yang dinukil oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya ini juga mengambil dari Syekh Subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian kedua, Ahmad Zaini Dahlan ini berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu, kemudian dia datang ajalnya, qad waqa'a ajru 'ala Allah, sungguh dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan pahala untuk orang tersebut. Dia berhujjah dengan ayat ini. Apa yang dimaksud dengan hujjah dengan sini? Kata dia menyebutkan di sini, wala syakka inda man lahu adna muskatin, ya, orang yang tidak terpungkiri, orang punya ilmu sedikit tentang ilmu, ya, bahwa keluar untuk ziarah Rasul SAW adalah yasduqu alaihi annahu kharaja muhajiran. Orang yang ziarah ke Rasul SAW itu maksudnya adalah termasuk dalam makna katanya yasduq alaihi, ya, termasuk atasnya makna bahwa dia keluar berhijrah kepada Allah dan Rasul. Jadi dia ingin mengatakan orang hijrah ke kuburan Nabi SAW itu maknanya sama dengan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang ingin diambil dari ayat ini. Nah, jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakan ini orang yang paling rendah ilmunya memahami, kata Ahmad Zaini Dahlan sini adalah orang yang keluar untuk ziarah Rasul yasduqu alaihi, maka itu, ya, telah diterapkan atasnya, ya, bisa disebutkan bahwa boleh disebut bahwa dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah, ini hujjah ini disebutkan oleh dalam kitabnya Durasaniyah, ya. Nah, ini kitabnya juga saya download kitabnya itu. Nah, dia sebutkan di sini sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Hindi di situ. Dia berhujjah dengan itu. Kata dia apa? Ini man kharaja li ziyarati Rasul, orang siapa keluar untuk ziarah Rasul SAW, justru kali anu kharaja muhajira, maka berarti dia telah keluar berhijrah kepada Allah Rasulnya. Lima ya'ti min hadis dala ala anna ziyaratahu SAW ba'da wafati ka ziyaratihi fi hayatihi. Lalu dia ingin akan menyebutkan katanya hadis-hadis yang sebagian besar dan bahkan hampir keseluruhan hadis ini nanti hadis-hadis dhaif, ya. Nah, kata beliau adalah alasannya adalah sebenarnya nanti bahwa ziarah kepada waktu setelah wafatnya Rasulullah SAW sama dengan ziarah ketika hidupnya Rasulullah SAW. Masuk ke dalam ayat ini secara qat'an, gitu, ya. Dakhilatun fil ayat karimah qat'an. Masuk ke dalam ayat secara pasti. Nah, wa hakada pada wafati binasil hadis syarifah. Jadi kata beliau ketika orang ziarah kepada Nabi itu masuk ke dalam ayat hijrah kepada Nabi, kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kalau dia memiliki semacam istilahnya pengantar, ya, bagaimana dia mengiring ayat ini agar sesuai dengan kemauan yang ingin dia ambil dari ayat ini. Katanya berziarah kepada Nabi SAW itu bisa disebut, kata beliau, orang berhijrah kepada Allah Rasulnya. Nah, itu ini sudah jelas dulu, nanti akan dibantah ini. Kok benar orang ziarah Nabi disebut hijrah kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW? Tentu yang kedua katanya, di antara itu adalah bahwa kemudian kata beliau, ziarah Nabi waktu hidupnya, ya, itu sama ziarah Nabi setelah wafat di zaman waktu hidupnya. Sama ziarah waktu hidupnya. Kalau begitu, apa maksudnya? Kalau begitu, ziarah ke Nabi SAW masuk ke dalam ayat ini. Dia ada, kalau dalam ilmu mantik itu istilahnya dia memiliki 3 muqaddimah dulu. Dibuat muqaddimah sebagai pengantar oleh dia. Kata dia, ingin mengatakan ziarah Nabi SAW sama dengan berhijrah. Maknanya hijrah kepada Nabi adalah ziarah Nabi SAW. Ziarah Nabi SAW itu sama, kata dia, waktu hidup dan atau setelah wafatnya Nabi SAW sama. Kalau begitu, kalau sama ziarah Nabi SAW waktu hidup dan wafat, nah, ini waktu hidup dan wafat ini kan sudah kita jawab sebelumnya. Dia mengatakan bahwa datang kepada Nabi SAW
Maksud datang ke kubur Nabi SAW sama seperti datang ketika Nabi SAW masih hidup. Ini juga sudah kita bantah sebelumnya beberapa kali. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu, ziarah Nabi SAW setelah wafatnya sama seperti waktu beliau hidup, maka berarti menziarahi Nabi SAW setelah wafat sama seperti berhijrah kepada Nabi juga. Nah, ini dia ingin mengantarkan tadi. Pertama dia katakan hijrah, menziarahi Nabi SAW, maknanya adalah sama, makna hijrah kepada Nabi SAW termasuk dalam maknanya adalah menziarahi Nabi. Kemudian katanya, menziarahi Nabi ini, hidup dan mati sama. Sama seperti ziarah Nabi SAW setelah wafat, sama seperti waktu ziarah Nabi ketika beliau hidup. Itu ingin dikatakan. Kalau begitu, maka ziarah Nabi SAW setelah wafat, sama juga maknanya dengan hijrah kepada Nabi. Jadi hijrah dalam makna ayat ini adalah maksudnya mengunjungi kuburan Nabi SAW. Itu yang ingin diambil kesimpulan dia. Nah, inilah begitu susahnya orang-orang yang ingin mendukung sebuah kebatilan, ya, mencari menghubung-hubungkan agar supaya masuk. Ya, istilahnya kalau menurut sekarang itu mungkin memaksakanlah ayat ini untuk sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini yang akan dijawab oleh Syekh Al-Hindi di sini menjelaskan dalam kitab Syiantul Insan ini, An-Waswasat Syekh Dahlan ini, maka belum. Wa huwa mardudu min wujuhin. Hujah ini dijawab, ya, dari beberapa sisi. Yang pertama adalah ayat ini berhubungan dengan hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Itu jelas berbeda dengan ziarah Nabi SAW. Jelas berbeda. Nah, setelah itu beliau menyebutkan nanti ayat-ayat begitu banyak, ya, hadis-hadis yang begitu banyak menjelaskan makna hijrah. Yaitu di mana di antara konsekuensi hijrah itu sebelum Fathu Makkah, ya, itu bahwa orang yang telah berhijrah ke Madinah itu haram untuk balik ke Makkah. Setelah Fathu Makkah, orang yang di Makkah itu dilarang untuk hijrah ke Madinah lagi. Kenapa? Karena Makkah sudah menjadi negeri Islam. Nah, ini dijelaskan sini, beliau akan mengupas nanti setelah ini makna hijrah, baik secara bahasa maupun secara syar'i, itu nggak masuk ketika Ahmad Zaini Dahlan menyamakan kata-kata ziarah Nabi sama dengan makna berhijrah. Nah, nanti setelah itu akan dibahas, tentu akan dikupas bantahan untuk mengatakan ziarah Nabi waktu wafat, setelah wafat sama waktu hidupnya. Yang pertama sekarang dibahas dulu lah, apakah benar makna ziarah Nabi SAW itu sama dengan makna hijrah kepada Rasulullah SAW? Tentu sangat berbeda secara bahasa maupun secara istilah, secara syar'i. Itu yang dijelaskan. Kedua nanti akan jawab pula, apakah benar bisa disamakan menziarahi Nabi ketika hidupnya sama seperti menziarahi Nabi setelah wafatnya sama seperti menziarahi saat hidupnya. Yang ketiga, apakah termasuk makna hijrah yang tadi, yang ziarah, di antara makna hijrah, ziarah setelah wafat Nabi SAW dalam ayat yang dia kutip tersebut. Nah, ini beliau mencoba. Yang pertama kata beliau, ayat ini kan adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Ya, itu yang berbunyi tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, orang berhijrah kepada Allah dan Rasul. Kemudian yudrikuhul maut, kemudian di jalan perjalanan hijrahnya dia meninggal. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Sungguh telah ditetapkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala hijrah sudah dapat Allah. Nah, makna hijrah dalam syari itu yaitu al-hijratu min dari kufri ila dari Islam atau dari syirik ila Islam. Ini yang ingin beliau jelaskan hijrah. Ini maksud dalam ayat ini. Bukan berziarah biasa maksud. Ini berbeda antara ziarah mengunjungi Rasulullah SAW seperti umpamanya ketika para sahabat datang dari Baghdad, dari Mesir kepada Rasulullah SAW, mengunjungi Rasulullah SAW di Madinah umpamanya, atau berkunjung kepada Nabi SAW waktu bertemu di Musalah melaksanakan haji umpamanya. Itu kan tidak disebut hijrah, ziarah artinya.
Karena hukum-hukum ziarah itu hukum hijrah sangat berbeda dengan ziarah. Ya. Maka tidak disebutkan orang-orang yang setelah Fathu Makkah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah setelah saat melaksanakan ibadah haji, umpamanya orang-orang datang dari Baghdad, dari Mesir, dari Syam, umpamanya, dia tidak sebut muhajirin, ya, karena kata-kata muhajirin itu hanya bisa kalau diberikan adalah orang-orang yang telah berhijrah sebelum Fathu Makkah. Karena setelah Makkah la hijrata ba'dal fathi kata Rasulullah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu. Lalu setelah itu makna hijrah adalah yaitu meninggalkan dari perbuatan dosa kepada ketaatan kepada Allah. Nah, itu makna hijrah secara syar'i yang berikut. Meninggalkan maksiat kepada ketaatan. Kita banyak istilah-istilah sekarang, ya, bahasa-bahasa yang dipakai oleh sebagian saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak berhijab, sebelumnya tidak sholat, sebelumnya banyak berbau dengan hal-hal yang kemaksiatan dan yang diharamkan, lalu meninggalkan hal itu, maka disebutlah dia telah berhijrah. Telah berhijrah ini dalam sisi maknawi, bukan makani, bukan tempat dia berpindah. Dia tetap tinggal di kota masing-masing, tapi hijrah, ya, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang penuh dengan maksiat kepada hal-hal yang diridai Allah SWT. Nah, itu makna hijrah. Nah, tapi makna ziarah beda, sangat berbeda. Maka beliau menjelaskan, awalan anal ayat waridatun, bahwa ayat ini berkenaan dengan hijrah dari syirki, dari kampung syirik ke negeri syirik ke negeri Islam, itu dari Mekah ke Mekah, Madinah contohnya. Atau masa sekarang sebagian hukum hijrah itu juga masih tetap hal seperti ini jika seorang hidup di sebuah negara bukan muslim, ya, kemudian negara itu melakukan hal-hal penindasan terhadap orang muslim, maka ulama menganjurkan hijrah. Nah, apalagi dia tidak mendapatkan ilmu di tempat tersebut, dia jauh dari orang-orang menjelaskan Islam kepadanya, dari komunitas muslim sebagainya, tidak ada masjid, tidak ada tempat sholat berjamaah sebagainya, maka ulama menganjurkan untuk hijrah ke negeri Islam. Yadullu alaihi siyaqul ayah wa sibaquha. Itu jelas sekali ditunjukkan oleh ayat, ya, siyak ayat itu jelas sekali, maksudnya adalah bunyi ayatnya jelas sekali, itu konteks ayatnya begitu. Ataupun dijelaskan oleh ayat sebelumnya. Ini di antara Quran itu kadang-kadang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Nah, wasibaquha, ayat sebelumnya juga menjelaskan maksudnya. Mana ayat sebelumnya itu berbunyi, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, zalim anfusihim. Adapun orang-orang diwafatkan oleh malaikat mereka dalam menzalimi diri mereka, itu orang-orang tidak mau berhijrah. Ya, orang-orang yang enggan untuk berhijrah. Qalu fima kuntum. Malaikat bertanya, ya, di mana kalian sebelumnya? Qalu kunna mustad'afin. Kenapa kalian, kata malaikatnya? Mereka menjawab, kami adalah orang lemah di bumi ini. Qalu kunna mustad'afin fil ardh. Kami orang-orang yang lemah. Qalu alam takun ardul wasi'atan fatuhajiru fiha. Lalu malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kalian tiba hijrah? Ya, tempat lain. Ini tentang dalil wajibnya hijrah dari tempat yang tidak bisa melaksanakan Islam dengan baik atau tidak dapat mendapatkan informasi pengajaran-pengajaran Islam, maka seseorang harus hijrah kepada tempat yang di situ, ya, banyak ilmu-ilmu Islam yang disampaikan sehingga betul-betul dia paham dengan agamanya. Ataupun termasuk juga dianjurkan walaupun tidak di negeri kafir, dia negeri muslim, tapi di posisi di tempat itu adalah banyak sekali khurafat-khurafat bid'ah-bid'ah yang dia mungkin sulit untuk menjalankan ajaran sunnah. Kan juga termasuk dalam makna yang umum, agar orang, ya, dalam beragamanya harus mencari tempat yang baik untuk bisa nyaman dan aman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Maka di sini malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Faulaika ma'hum jahannam. Kalau katakan, orang yang tidak mau berhijrah dengan alasan kami orang-orang lemah, ditindas, tidak bisa menjalankan Islam dengan baik, maka
Mereka kalau tidak mampu, tidak mau hijrah, ya, maka mereka diazab kelak di akhirat dan meninggalkan hijrah itu. Ma'wahum jahannam. Mereka ditempatkan neraka jahannam. Wasat masir. Itu sebuah tempat kembali. Nah, kecuali memang yang orang lemah itu apa? Minar rijali wan nisa. Orang tua yang tidak mampu berjalan. Bahkan ayat ini dimasukkan oleh Pak ahli tafsir adalah yaitu orang-orang yang mampu berhijrah di kota Makkah, dia tidak berhijrah ke Madinah dengan alasan perdagangan rumahnya, kekayaannya tidak mau ditinggalkan itu. Tapi kalau memang minar rijal, orang tua nggak bisa berjalan, nggak kuat, wanita, orang tua, wanita-wanita yang tidak punya orang yang untuk menemani berhijrah perjalanan, wal wildan, anak-anak kecil, la yastati'una hilatan, mereka tidak punya hilah, tidak punya cara ya, untuk kemampuan ya, untuk berhijrah. Wala yahtaduna sabila. Mereka juga tidak punya, tidak tahu jalan berangkat, ya, tidak tahu jalan arahnya itu, rutenya umpamanya ya kan. Maka seperti wanita atau anak-anak tadi, tidak kemampuan, tidak pula memiliki pengetahuan jalan, lalu faulaika asallahu an ya'fu anhum. Mereka Allah akan maafkan dosa mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah itu Maha Pemberi juga mengampun. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fi ardi mugharaman katsiran wasa'. Orang yang mau berhijrah di jalan Allah ya akan mendapatkan di bumi ini kemudahan yang banyak, keluasan rezeki yang luas. Baik. Kemudian setelah itu beliau akan jawab bagaimana penafsiran ayat ini, bahwa benar awal ayat, bahwa konteks ayat itu berkaitan dengan orang berhijrah dari dar syirik ila dar Islam, dari kampung kesyirikan jadi negeri syirik ke negeri Islam. Kemudian ayat sebelum juga menjelaskan berkaitan dengan hijrah, bahwa yang maksud adalah hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Lalu berhujjah juga dengan bagaimana sebab turun ayat. Sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Imam Abi Hatim dan Tabrani, berkata Imam Suyuti, Imam Suyuti mengatakan bisa jadi siqat, bahwa sanad hadis ini rawi-rawinya adalah siqah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kharaja damratu ibnu Jundub min baitihi muhajiran. Jadi ada seorang sahabat ini Damrah bin Jundub keluar dari rumahnya untuk berhijrah. Faqala liqaumihi, maka dia meminta pada kaumnya, sukunya, ihmiluni akhrijuni min ardi syirk, tolonglah bawa saya ini, artinya dipopong kah atau naikkan ke kendaraan kah, ya. Tolong keluarkan saya dari negeri kesyirikan ini, ila ardi Rasul SAW, kepada negeri Rasulullah SAW, dari Mekah ke Madinah. Fama tapi tariq qabla yasila ila Nabi SAW, lalu dia meninggal dalam perjalanan sebelum sampai kepada Nabi SAW di Madinah. Fanazalal wahy, maka turunlah wahyu. Nah itu tadi ayat yang tadi itu. Wa may yuhajir fi sabilillahi, kata Allah SWT, wa may yakhruj min baitihi muhajirallahi, barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah Rasulnya wa rasulihi, thumma yudrikuhul maut, kemudian dia ditemui oleh kematian. Maka ini sebab turun ayat ini, yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adalah tentang kisah sebab turun ayat ini. Jadi asbabun nuzul itu sebab di antara ilmu dalam ini turunnya Quran itu ada namanya asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu membantu menjelaskan maksud dan mana. Tetapi bukan berarti ayat itu khusus kepada orang yang sebab turunnya ayat. Nah, maka ulama kita menyebutkan ayat ibratu bi umumul lafzi la bi khusus sabab. Yang menjadi pokok perhatian adalah keumuman lafaz itu. Siapapun orang sampai hari kiamat yang ketika dia berhijrah dalam perjalanan dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana disebutkan lain. Itu keumuman. Tapi salah satu mengisahkan terjadi peristiwa ini yaitu pada sahabat Damrah bin Jundub. Di sana diwakilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa nazal wahd wa may yakhuf baitihi muhajiran ilallahi wa rasul. Itulah ayat tadi turun. Kemudian pula dijelaskan dalam Fathul Qadir karang Imam Syaukani rahimahullah menyebutkan wa yadullu alaihi aidan makna al-hijrah. Nah, setelah itu beliau telah menyebutkan sebab turun ayat, makna ayat. Kemudian beliau ingin menjelaskan makna hijrah.
Lalu beliau mungkin qala fil misbah, ini misbah al-munir dalam kamus-kamus kitab bahasa Arab, wal hijratu bi kasri, ya, mufarakatu baladin ila ghairi. Hijrah itu adalah pindah dari satu negeri ke negeri lain. Ya. Fa in kana qurbatan lillah fa hiya hijratu syar'iyyah. Tapi kan dia pindah itu karena ingin bertakwa kepada Allah, alasannya bukan ekonomi, alasannya bukan pendidikan, alasannya bukan kondisi sosial, ya, tapi alasannya adalah agama. Alasan berhijrah itu alasan agama dia, maka itu adalah hijrah yang syar'iyyah. Kemudian fisihah juga maksud dari hijrah. Maka ingin dijelaskan mana hijrah secara bahasa agar tahu mana hijrah dan tidak semakna dengan apa yang diklaim oleh Ahmad Zainal, maknanya juga sama dengan ziarah. Dalam kitab As-Sihah Al-Muhajirah, ya, wal muhajirah min ardi ila ardin tarkul ula lisani. Hijrah itu adalah dari tempat ke tempat lain, itu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua, jadi tidak kembali lagi. Fil kamus, dan ini nama-nama kamus ini, ya, wal hijratu bi kasri wa dhamm. Hijrah wa hijrah. Hijrah dengan kasr, khurud min ardin ila ukhra. Pindah dari satu negeri ke negeri lain. Wa fi nihaya, sebut nihaya baru berhadis pokoknya, al hijratu fil asl ismu min al hajar diddul wasl. Ini hajar maksud meninggalkan, lawan daripada menyambung. Wa qad hajaru hajran wa hujrana. Dia telah menjauhinya dengan, ya, sumaghlaba alal furuj, kemudian digunakan untuk keluar dari negeri ke negeri lain, yaitu meninggalkan yang pertama untuk yang kedua, itu memilih negeri yang kedua. Bimaja'il bihar, hijrah itu ini belum menutup. Nah, ini metode para ulama, ini juga bisa diambil oleh para duat, para penuntut ilmu, bagaimana para ulama ketika menjawab syubhat-syubhat itu ditinjau dengan ilmiah dari berbagai sisi. Beliau pertama tinjau dari makna ayat, kemudian juga asbab nuzulnya, kemudian beliau tinjau juga secara makna lugawinya apa makna dari hijrah, sehingga paham. Baru setelah itu nanti baru tahu, oh, enggak sama makna dengan ziarah yang diklaim oleh Ahmad Zainal. Nah, kemudian kata beliau, kemudian sering digunakan huruf nabi ila, pindah dari satu negeri ke negeri lain, meninggalkan yang pertama untuk yang kedua. Kemudian dalam Majma'il Bihar, al-hijratu fil asl ismu minal hajar, diddul wasat. Sama artinya sini adalah, itu lawan dari hajar, itu artinya menjauhi. Nah, hajar, al-hajar, hajar. Terkenal dengan istilah juga, salah satu manhaj al-sunnah jamaah ada al-bid'ah, itu ada namanya al-hajar. Dihajar. Nah, dihajar itu kalau bahasa Indonesia kan dipukul, ya. Kalau hajar dalam bahasa Arab itu ditinggalkan, dijauhi. Nah, diddul wasat. Itu tidak diadakan ikat hubungan. Sumaghlaba ala khurud min ardi ila ardin, kemudian digunakan untuk penyebutan keluar dari suatu tempat ke tempat lain. Falaqad ulima min hahuna anna la budda fi ma'na hijrah min amrayn. Beliau melihat bahwa dari makna lugawi yang telah jelas oleh pakar-pakar bahasa tadi, bahasa Arab, ya, bahwa kata-kata hijrah itu harus ada dua hal yang tercakup dalam khurud min ardi ila ardin. Yang kedua adalah keluar dari satu negeri ke negeri lain. Yang kedua, tarkul awla, meninggalkan. Kalau keluar tuh ke negeri lain, belum tentu dia sebut hijrah. Bisa saja dia merantau ke sana, balik lagi. Gitu maksudnya. Tapi yang kedua ini adalah, dua poin kedua adalah, poin pertama adalah keluar dari satu negeri ke negeri lain. Yang kedua adalah meninggalkan. Yang pertama, memilih yang kedua. Jadi tidak kembali lagi. Sebenarnya para sahabat setelah berhijrah ke Madinah, kan nggak boleh kembali ke Makkah oleh Rasulullah SAW. Nah, ini akan disebutkan dari dalil ini. Wa yadullu ala kaunil amraini mu'tabaraini bi makna hijrah ahadits. Lalu dua hal tadi itu ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW bahwa hijrah itu mencakup dua hal. Pertama, pindah dari tempat ke tempat. Yang kedua adalah memilih tempat kedua, meninggalkan yang pertama. Nah, tidak kedua-duanya. Boleh saja orang pergi ke Madinah, dia punya rumah di Mekah, begitu. Enggak. Dia pilih. Setelah dia pilih, keluar dari satu negeri ke negeri lain, ya, keluar itu ini bisa saja karena berdagang sebagainya. Tapi kalau hijrah tidak, betul-betul meninggalkan yang pertama. Nah, itu beda dengan ziarah.
Beda dengan orang ziarah, dia ziarah datang ke satu tempat, kembali lagi ke rumahnya. Kan gitu. Itu bedanya mana ziarah dengan hijrah. Atau berkunjung, atau berdagang, atau merantau, kan beda. Jadi tidak sama antara merantau dan hijrah, itu beda. Merantau orang, tapi dia pulang kampung. Kalau hijrah nggak ada lagi dia. Ya, kecuali para sahabat hanya dia pergi ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Ya, mereka tidak lagi kembali menetap di Mekah, walaupun Mekah telah ditaklukkan oleh setelah Fathu Mekah. Ini ada mereka setelah Fathu Mekah mereka pindah lagi ke Mekah, nggak ada sahabat itu, karena mereka telah di kota Madinah, itu disebut mereka muhajirin, orang berhijrah. Nah itu dua poin itu. Maka beliau menyebutkan makna ini sebenarnya diwakilkan oleh Marwahu Syekhan, sebenarnya diwakilkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah. Anna Arabiyan baya'a Rasulullah SAW. Ada seorang Arabi, orang pedalaman, berbayar Rasulullah SAW. Fa'asaba Arabi wa'kun di Madinah. Dan Madinah itu awal-awalnya kan ada wabah di situ. Ya, Ummal Madinah. Dia mempanas di Madinah itu. Maka ketika dia sampai di Madinah setelah berbayar Nabi SAW, dia ingin membatalkan bayat. Ingin kembali ke negeri ini. Karena nggak kuat menghadapi wabah di Madinah. Ada wabah di Madinah. Lalu datang kepada Nabi SAW, qala ya Muhammad aqilni bay'ati, ya Muhammad tolong longgarkan bay'atku, tanggalkan bay'atku, aku ingin membatalkan bay'atku. Fa'aba Rasulullah SAW, Rasul nggak mau. Nggak mau. Nah, ini buktinya bahwa tidak bisa lagi, kalau orang sudah berhijrah nggak boleh kembali ke negeri ini. Semaja'ahu, kemudian datang lagi, qala aqilni, sampai 3 kali ya, datang lagi kepada Nabi SAW, fa'aba, Rasul nggak mau. Semaja'ahu, kemudian datang lagi, Nabi SAW tetap tidak mau, fa'aba. Fakharja Arabi faqala Rasulullah SAW. Ya, lalu dia keluar. Arabi tadi, Nabi SAW berkata, Innamal Madinatu kalkir. Madinah ini seperti kir. Itu sebagai, pandai besi itu ya. Tanfil khabatah. Itu memulangkan kekotoran yang ada pada besi. Mengatas na'ul tayyibah. Dan menggalang kebaikan. Jadi Madinah itu tanfi khabathah, sebenarnya dalam riwayat lain, ini kalau kita ada dalam Sahih Bukhari adanya Fadlul Madinah, itu dibahas di situ. Kalau di awal-awal kita menjadi mahasiswa dulu, pelajaran yang pertama yang dibahas itu hadis ini, agar kita mengerti ada adab tinggal di kota Madinah. Nah, di antaranya hadis itu, Madinah fi khabathah, Madinah itu mengusir orang-orang yang jelek. Nah, ya artinya di sini ingin diambil dari hadis ini adalah berhijrah itu betul-betul menetap pada tempat yang kedua, tidak lagi kembali yang pertama. Itu maksud. Itu beda dengan ziarah. Kan tadi Ahmad Zaini Dahlan dalam pernyataannya ingin menyatakan ziarah kepada Nabi sama dengan hijrah kepada Nabi. Ini yang menjelaskan hijrah. Tidak ketemu maknanya baik secara lugawi maupun secara syar'i. Kemudian beliau nukil pula hadis dari Imam Muslim. Dia abdun Tabayan Nabi SAW. Ada seorang hamba, budak sahaya, membaiat Nabi SAW. Alal hijrah, untuk berhijrah. Walam yashur annahu abdun. Walam yushir annahu abdun. Tapi, orang yang baiat Nabi ini tidak memberitahu kalau dia itu seorang hamba sahaya. Kan kalau seorang hamba sahaya, dia harus izin daripada tuannya. Tapi dia tidak beritahu kalau dia itu hamba sahaya, budak, kepada Rasulullah SAW. Lalu dia baiat untuk berhijrah. Faja'a sayyiduhu yuriduhu. Lalu datanglah majikannya, pemiliknya, untuk mengambil budak tadi. Faqala lalu Nabi SAW. Lalu Nabi SAW, bi'nihi. Kan sudah baiat untuk hijrah. Sedangkan aturannya, orang sudah baiat untuk hijrah, tidak boleh lagi kembali. Ya, ke negeri Mekah, mulai karena tujuan ke Madinah. Maka Nabi SAW meminta kepada pemilik budak ini, juallah kepada saya. Kata Nabi SAW, jual dia. Fashtarahu ya abdaini aswadaini. 2. Diganti oleh Nabi SAW dengan 2 orang budak. Mahal sekali berarti. Bukan dengan harga, tapi dengan orang. Diganti dengan 2 orang budak untuk 1 orang budak yang telah membaiat untuk hijrah. Walam yubayi' ahadan ba'dahu hatta yas'alahu. Ketika itu setelah Nabi SAW tidak mau membaiat siapapun, setelah itu sampai Nabi SAW bertanya, Abdun huwa au hurdun. Apakah dia seorang budak hamba sahaya atau dia orang yang mati? Bukan seorang budak. Karena kalau seorang budak nanti
ya nggak bisa membatalkan baiat ya, kalau diminta oleh majikannya kembali. Maka terpaksa. Ini bukti bahwa dia tidak boleh kembali. Kalau maka Nabi SAW menebus dengan 2 orang budak sebagai pengganti budak yang satu yang telah berat Nabi SAW. Ini tadi yang dikatakan bahwa tidak boleh lagi kembali kepada asal, negeri asal setelah dia berhijrah tadi di masa Rasulullah. Itu makna hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang ingin dijelaskan di sini. Kemudian juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala ja'a Arabiyyun ila Nabi SAW. Ada seorang Arabi datang kepada Nabi SAW. Fasalam anil hijrah. Lalu dia minta izin kepada Nabi ingin hijrah. Waihak. Innal hijrata sya'nuha syadid. Rasulullah SAW, ya, hati-hatilah engkau hai. Ya, orang ini betul itu ya. Sesungguhnya hijrah itu perkara yang sangat berat. Perkara yang sangat berat. Halaka min ibil. Apakah engkau punya unta? Qala na'am. Qala wa tu'ta sadaqatuha. Apakah engkau punya unta? Bayar zakatnya? Qala na'am. Iya, aku bayar. Fahal tamnahu minha. Kau mau memberikan hadiah pokoknya? Qala na'am. Tahlubuha yawman wirdi. Ini dia meras susunya di WhatsApp. Kemudian qala fa'mal min wara'il bihar fa innallaha la yatruka min amalik syai'a. Ditanyalah kebaikan makanya engkau punya unta, bayar zakatnya, kemudian juga memberikan hadiah atau sedekah dari susunya. Kata Rasulullah SAW tidak mau beli. Tapi engkau cukup tinggal saja di daerah yang di pinggir-pinggir wilayah Islam. Tidak usah masuk ke negeri hijrah ini. Ini bukti kenapa? Karena ketahuan, karena berat hijrah itu kata Rasulullah SAW. Maka fa'mal fi wara'il bihar. Maksudnya wara'il bihar itu sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh beliau. Perkataan daripada surahul hadis adalah dia ini dianjurkan Nabi SAW untuk minggir di pinggir-pinggir kota saja. Ya, sebenarnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalmu sedikit pun. Nah, kemudian setelah itu banyak sebetulnya riwayat beliau kupas di sini ya. Banyak sekali riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa hijrah itu maknanya adalah tidak boleh kembali kepada negeri yang telah dia berhijrah dari tempat tersebut. Maka Nabi SAW setelah sampai di Madinah, beliau mengatakan, Allah mahabib ilaina al-Madinah kama kahubbina Makkah atau asyar. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Makkah atau lebih. Allah mubarik lana fi sa'ina, ya berikan keberkahan dalam takaran kami, ya, dalam timbangan kami. Sahihalana wangkul humaha ilal Juhfa. Dan jadi kata Madinah ini kota yang sehat, dan tolong pindahkan wabah yang ada itu namanya demam panas di Madinah itu ke negeri Juhfa. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kota Madinah menjadi kota yang sehat, dan wabah yang ada di kota Madinah ini dipindahkan Allah berkat doa Nabi SAW itu ke Juhfa. Baik. Setelah itulah Imam Nawawi disebutkan ini menukilkan perkataan ulama di sini. Qala qadi fi hadis al-awwal, qadiyat menjelaskan hadis yang pertama tadi. Inna mastaqala, kenapa Nabi SAW menolak hijrah kenapa orang Arabi itu meminta agar dibatalkan baiat untuk hijrah. Walam yurid irtidad dan Islam. Dia bukan bermaksud ingin keluar dari Islam, tapi dia ingin tidak kuat untuk berhijrah. Berkata Ibnu Battal juga, innahu lam yurid hal ma'aqadahu illa bimuwafaqati Nabi SAW ala dzalik. Dia tidak ingin untuk membatalkan baiatnya kecuali atas izin Nabi SAW. Dan tadi sudah kita jelas secara ringkas bahwa maksud dari hadis-hadis itu adalah menunjukkan bahwa satu di antara hal perkara hijrah itu adalah orang yang telah menetap di kota Madinah, dia tidak boleh lagi kembali ke Makkah, yaitu ke negeri yang tepat ya berhijrah dari itu. Maka Imam Nawawi juga mengatakan kalau ulama inamalam yaqiluhu Nabi SAW, kata Nabi SAW tidak mau memberikan membatalkan baiat tersebut, ya annahu la yajuzu liman aslama, karena tidak boleh orang meninggalkan Islam ya, atau boleh menhajrah, dan tidak boleh juga bagi orang berhijrah kepada Nabi SAW. Kata Imam Nawawi ya, di maqam indahu
ayatul kal hijrah. Ya. Bahwa dia meninggal hijrah, kemudian kembali ke negerinya atau ke negeri lain, berpindah ke negeri lain. Ini ringkasnya. Penjelasannya, kesimpulannya adalah, yang ini dibahas oleh beliau adalah bahwa uh, makna dari hijrah itu tidak dibolehkan kembali ke negeri asal atau negeri lain, meninggalkan hijrah kepada Rasulullah SAW. Nah, ini maksudnya hijrah kepada Rasulullah SAW. Tidak sebagaimana makna juga sama dikatakan oleh Imam oleh Syekh Ahmad Zain Jalan, itu sama dengan hijrah kepada Rasulullah. Sangat jauh berbeda konsekuensi dari dua hal itu, baik hijrah maupun dengan ataupun ziarah. Itu yang dapat kita jelaskan dulu jawaban terhadap argumentasi yang dikemukakan oleh Ahmad Zaini Dahlan, dan jawabannya ketika dia mengatakan berhijrah kepada Allah dan Rasul sama dengan berziarah kepada Rasul SAW sama dengan berziarah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini yang sudah dibantah bahwa makna makna hijrah itu sangat berbeda dengan makna ziarah. Lalu nanti akan dilanjutkan penjelasannya tentang bantahan-bantahan berikutnya tentang masih membahas ayat ini. Ketika dia punya 3 langkah tadi untuk sampai kepada pendalilannya. Pertama, dia katakan ziarah kepada Rasul sama dengan hijrah kepada Rasul. Kemudian ziarah kepada Rasul waktu hidupnya, setelah wafatnya, sama ziarah kepada Rasul setelah sama dengan ziarah ketika hidupnya. Nah, ziarah setelah wafatnya Rasulullah SAW berarti nilainya juga sama dengan hijrah kepada Rasulullah SAW. Dan begitu dia ingin mengambil kesimpulan dari ayat tersebut. Nah, ini akan kita lanjut insyaAllah jawaban-jawaban pada syubhat ini pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita di bulan ini. Kita kembali kepada langsung kita dari studio. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang ini dari pembahasan mengenai bantahan Ahmad Zaini Dahlan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai hijrah ini. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Misalnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mengenai pembahasan hijrah, saat ini sedang tren di negeri kita, terutama di negeri kita yang tercinta, yaitu anak-anak muda yang ingin pindah ke luar negeri. Dan bagi mereka yang berhasil pindah ke luar negeri, yang notabene negeri kafir, mereka berbangga diri dengan kemajuan negeri yang mereka tuju tersebut, karena menganggap suramnya di negeri ini akan masa depannya. Ustaz, bagaimanakah fenomena seperti ini Ustaz? Lalu bagaimana dengan jaminan Rasulullah SAW yang mereka yang sudah tinggal di negeri Islam dan dia pindah ke negeri kafir dan berbangga di dalamnya? Mohon jawaban dan nasihatnya. Ini ada 2 hal. Pertama, makna hijrah itu tadi adalah pindah dari negeri yang kafir, yang masyarakatnya mayoritas kafir, musyrik, dan seterusnya. Kemudian terdapat penindasan, lalu pindah ke Islam, bukan pindah kepada sebaliknya. Baik, tinggal di akaliyat Islamiyah juga ada hukum oleh para ulama kita. Orang-orang muslim memang sudah sejak awal tinggal di negeri-negeri non-muslim itu. Dan selama mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk menjalankan agama mereka, bagi ulama tidak disuruh diwajibkan pindah. Walaupun anjurannya lebih awal pindah ke negeri yang memang mereka lebih mudah untuk mengamalkan Islam dan lebih mudah mengakses tentang ilmu Islam. Cuman berbeda dengan posisi kalau dia sebagai da'i. Ini beda antara orang yang tujuannya pindah ke sana untuk menyebarkan Islam, ya, dengan orang yang hanya terpetik keinginan untuk pindah itu karena duniawi. Kalau duniawi tidak termasuk dalam hijrah. Tadi yang hijrah syariah itu adalah hijrah yang memang karena alasan agama, bukan alasan duniawi. Bukan karena pekerjaan, perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Tapi murni adalah agama.
dia lari ke negeri lain karena memang alasan, dan ini tentu tidak ketemu dengan apa yang dalam pertanyaan tadi, bahwa mereka pindah ke negeri yang jelas mayoritas di sana sholat, pakaian yang dilihat setiap hari adalah hal-hal yang jauh dari Islam, makanan-makanan dan juga berbagai hal perkara-perkara ya sangat jauh dari Islam tentunya dibanding dengan negeri kita. Maka oleh sebab itu satu hal yang diharamkan sebenarnya melakukan hal seperti itu, kecuali bila dia ada kepentingan yang sifatnya maslahah bagi umat, ima untuk belajar dalam sementara waktu, atau karena dia punya tugas dari negara untuk bertempat di tempat tersebut, atau karena dia sedang ada kunjungan bisnis sebagainya. Tapi untuk menetap selama-lamanya memilih pindah warga negara, itu satu hal yang perlu dikaji lebih dalam. Secara umum hal ini tidaklah yang dianjurkan dalam Islam. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mencela orang-orang yang tinggal menjadi kaum musyrikin, tidak berkumpul di mereka kafir orang Muslim. Dan Rasulullah Bara dan Rasulullah berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Nah, oleh sebab itu wajib hukumnya hijrah dari negeri-negeri yang penuh kesyirikan itu ke negeri yang memang tersebar Islam dan Islam mudah diakses, mudah diamalkan. Itu. Jadi ada dua hal. Rasulullah SAW mencela orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin dan Rasulullah SAW berlepas diri dari orang tersebut. Maka tadi sudah disebutkan ayat ya, dan seseorang yang tidak bisa melaksanakan agama dengan baik dengan alasan dia ditindas dan sebagainya, malaikat mengatakan bukankah bumi Allah ini adalah luas. Kemudian hijrah itu ya, datang qatil taubah hatta taqat, kata Rasulullah SAW, la tanqatil hijratu hatta tanqatil taubatu wa la tanqatil taubatu hatta syamsu maghribih. Tidaklah terputusnya hijrah sampai terputusnya taubat. Tidak lagi terputusnya taubat sampai terbit matahari dari barat. Maka berhijrah dari negeri yang mayoritas bukan Muslim, mengamalkan Islam di sana sulit, ataupun akses mendapatkan Islam juga susah, mungkin masjid susah, pendidikan anak-anak secara Islam susah, kali dia ulang itu adalah jelas pindah ke negeri-negeri yang memang walaupun hidup pas-pasan, tapi agama kita terjaga, anak-anak kita terjaga, itu lebih mulia daripada hidup walaupun bergelimang harta. Ya, maka ini yang perlu disadarkan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka bangga hidup di negeri-negeri kafir karena ya kemudian di sana hidup entah bagaimana pergaulan, entah bagaimana ibadah, entah bagaimana pemahaman akidahnya, ya, dan hidup di tengah orang, bahkan sebenarnya hidup di tengah orang ateis dan sebagainya yang tidak peduli dengan berbagai urusan agama, terus hidup ini sebentar, ya, maka yang paling berharga di dalam hidup kita adalah agama dan akidah kita. Jangan menggadaikan agama demi kesenangan duniawi. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Baik, selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon kepada Al-Ustadz. Kami tunggu, silahkan di 021 823 6543. Nah, halo? Ya, belum ada yang terkoneksi Ustadz. Nah, kami ajukan kembali Ustadz, ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp mengenai ziarah Ustadz. Bagaimanakah ziarah sebenarnya untuk wanita Ustadz? Apakah diperbolehkan hanya sesekali saja, artinya hanya setahun sekali untuk berziarah kepada sanak famili yang telah tiada Ustadz? Lalu bagaimanakah jika memang hal tersebut dilakukan secara sering, apakah masuk ke dalam dosa besar? Mohon jawaban dan penjelasannya. Ziarah kubur, maksud ziarah sini ziarah kubur dari pahala pertama dari orang dari kita angkat dari pertanyaan. Ziarah wanita untuk ziarah kubur ini ada dua pandangan ulama. Pertama, ulama-ulama Hanabilah mereka berkata itu haram bagi wanita. Karena Rasulullah SAW melaknat zawaratil kubur, melaknat wanita ziarah kubur. Namun ada ulama-ulama lain membolehkan yang dimana zawarat itu adalah yang sering, terlalu sering. Karena mereka mengatakan itu adalah lil mubalaghah,
Tapi kalau Hanabilah tidak mereka pernah mencoba lawan dan tapi larang itu salah telah dahulu. Wallahu a'lam. Kalau kita melihat dari dalil-dalil yang lain juga, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang doa ziarah kubur. Diajarkan oleh Rasulullah. Berarti ada ziarah kubur itu boleh yang kita itu ziarah kubur karena Rasul mengajarkan doa kepada Rasulullah. Tetapi maka ulama mengatakan tapi tidak sering, tidak boleh. Nah kemudian ada juga hadis lain seorang wanita yang ketika meratap di kuburan lalu dia nasab ya Rasulullah. Nah, kemudian Pak ini kalam musibah musibati engkau boleh mendapatkan musibah yang aku rasakan tahun ini lalu diberitahu bahwa itu adalah Rasulullah SAW lalu meminta apa namanya minta maaf kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan inna sabru inna sabra fil ula. Sabar itu adalah awal ketika pertama sekali kita Rasulullah SAW. Yang jelas ini ada pendapat, ada perbedaan ulama dalam ini bahwa di antara hujah Hanabilah juga adalah emosional wanita. Wanita itu apa namanya sangat lemah, dia mudah terpancing dengan perasaannya dan melakukan hal-hal yang dilarang di kuburan meratap dan sebagainya. Kemudian juga di antara ulama lain membolehkan adalah karena memang ada sahabiat yang mengatakan Rasulullah melarang kami tapi lam ya'zim. Rasulullah SAW melarang kami untuk jenazah dan sebagainya, tapi Rasulullah tidak menegaskan secara tegas gitu. Oleh sebab itu berbeda pendapat ulama di sini. Tapi pendapat yang paling ringan sekalipun itu tidak boleh sering. Itulah istilah. Karena mereka memahami dari hadis Zawar itu adalah terlalu sering. Sering ini bagaimana Ustaz? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Untuk sering itu apa? Sebulan sekali, 2 kali setahun, 3 kali setahun. Allahu a'lam, tapi ulama-ulama menyuruhkan seperti itu ya. Sering itu kembali kepada mungkin uruf juga ada masuk dalam menentukan hal itu. Kalau mau memilih pendapat yang selamat tadi adalah memilih pendapat yang boleh. Tapi untuk lebih selamat ya pendapat yang melarang saja karena tujuan kita ziarah kubur itu untuk mendoakan mayat tidak mesti juga harus bertemu di kuburan. Ya. Apalagi memang banyak sekali budaya-budaya yang kadang-kadang ketika ziarah kubur itu melanggar aturan syariat. Ini juga perlu diwaspadai. Maka saya hanya menjelaskan beberapa pendapat ulama di sini, tapi secara keseluruhan pendapat tadi tidak mengenai wanita itu sering ziarah kubur itu istilahnya. Ada yang melarang sama sekali, ada yang membolehkan yang tidak sering berdasarkan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukuran atas jawaban dan penjelasannya. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pertemuan hari ini, dan mungkin ada ikhtitam untuk sahabat roja sekalian. Nah, silakan Ustaz. Terima kasih untuk para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang telah bergabung bersama ini di pagi hari ini di Rojatul Kinar Roja. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada antum dan memberikan semangat ya, terutama di 10 terakhir ini kita sudah masuk pada hari yang ke-23 ini. Jadi ini adalah memang saat-saat yang kritis yang harus kita perlu pertahankan perlombaan ini dengan sampai kita kalah sudah mendekati finish ataupun lemas ya. Harus semangat terus dan jangan sibuk dan urusan-urusan yang akan mengalihkan kita dari mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, bagi teman-teman yang mungkin sudah berencana mudik, kalau memang tidak bisa diundur setelah lebaran, kan lebih fokus mencari Lailatul Qadar, tentu lebih utama malam Lailatul Qadar ya. Tapi kalau memang sudah pemudik, hati-hati di jalan, jangan lupa selalu membaca doa safar ketika berhenti di suatu tempat, baca doa, yaitu doa a'udzubillahi min syarri ma khalaq, ketika hampir ke toilet, membelikan BBM dan sebagainya, waspada selalu, banyak bersabar, jika ada kendala-kendala dalam perjalanan, tidak usah panik, cukup berdoa kepada Allah SWT, yakin semoga tujuan antum untuk pulang kampung. Tujuannya benar-benar bersilaturahmi dengan keluarga. Bukan untuk memperlihatkan bahwa ketika orang sudah berhasil di perantauan. Tapi niatkanlah
Untuk pulang kampung itu, mengunjungi kerabat, jauhilah sifat berpoya-poya di kampung. Ya, jaga perasaan orang kampung kita. Ya, jangan jaga kesopanan. Ya, ketika di kampung, rajin ke masjid, buat hal yang positif kepada masyarakat kita. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Semoga Allah SWT selalu berikan keberkahan kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan sekali untuk Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga Allah berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini, berkahi ilmu yang telah disampaikan, dan juga terus berikan kesehatan kepada Ustaz yang untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan hari ini dari pembahasan faedah-faedah sejarah Islam bersama Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullahu taala dari STIM Syah Pekanbaru Riau. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.